Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, semuanya tetap semangat ya di dalam Tuhan ya. Gimana hari-hari ini, sekolahnya lancar kan? Walaupun kita belajar online ya, tugas-tugasnya gimana? Udah banyak belum? Kita tinggalin tugas-tugas kita sejenak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk, kita mau kasih makan rohani kita ya. Oke, kita buka sama-sama dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yuk, Alkitabnya dipersiapin. Kita buka sama-sama dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yuk adik-adik kelas besar, kayak ini undang kita semuanya baca bareng-bareng ya. Oke, sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca sama-sama. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah adik-adik, beriman kepada Yesus ternyata tidak cukup hanya mempelajari dirinya Yesus atau ajarannya saja. Beriman kepada Yesus itu berarti kita harus berani berserah penuh pada kuasa Yesus dan percaya dengan total. Nah, bahwa kuasa Yesus mengatasi dunia ini. Nah, adik-adik, pada bacaan kita hari ini secara singkat dikisahkan tentang para murid Yesus yang ketakutan saat badai datang dalam perjalanannya menyeberangi danau. Sedangkan Yesus yang mereka ikuti malah tidur. Nah, adik-adik, saat para murid-murid Yesus ketakutan di tengah badai yang mengombang-ambingkan perahu, mereka berteriak minta tolong pada Yesus. Mereka merasa bahwa akan mengalami kebinasaan. Lalu Yesus bangun, menghardik angin dan danau sehingga kembali tenang dan Yesus menegur para muridnya. Nah adik-adik, kisah ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas seluruh ciptaannya, termaksud atas angin dan air atau danau itu. Nah adik-adik, melalui kejadian ini juga diharapkan para murid yang diberi kesempatan mengalami secara langsung kuasa Yesus atas angin dan air tidak lagi ragu kepada Yesus. Nah, bahkan semakin teguh percayanya pada Yesus bahwa sesungguhnya kuasa Yesus adalah kuasa yang menyelamatkan, bukan hanya melalui kata-kata hardikan pada angin dan danau yang menentukan danau itu, tetapi kehadiran Yesus dalam perahu sesungguhnya telah memberikan kuasa yang menyelamatkan selama mereka percaya penuh pada Yesus. Nah sayangnya memang sulit untuk percaya ketika kita sedang menghadapi badai, ketika kita menghadapi bahaya, ataupun ketika kita sedang menghadapinya pergumulan hidup kita. Nah adik-adik, hal ini yang membuat peristiwa di tengah danau Galilea menjadi peristiwa penting bagi murid-murid Yesus. Mereka belajar menyadari bahwa Yesus berdaulat atas alam semesta ini. Jadi adik-adik, yang berdaulat atas alam semesta ini, yang berkuasa atas alam semesta ini, itu bukan siapa-siapa melainkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Jadi sebenarnya kita tidak boleh takut. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya
punya Tuhan Yesus pemilik segala-galanya. Jadi itu yang Tuhan pengen ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mau ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat kejadian itu, mereka bisa percaya dengan sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menaklukkan dunia ini. Nah, selama ini mereka melihat karya Yesus bagi orang-orang sekeliling mereka. Di cerita ini, para muridlah yang justru mengalami karya Yesus tersebut. Nah, adik-adik di sini firman Tuhan ini bercerita tentang kalau selama ini murid-murid Yesus, Tuhan Yesus itu sering melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang, Tuhan Yesus orang yang buta Tuhan Yesus menyembuhkan, orang-orang lumpuh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan mereka bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Nah, mereka melihat. Nah, kali ini murid-murid Yesus itu mereka mengalami sendiri, bukan dengan mata mereka, tapi mereka bisa mengalami sendiri kejadian itu. Mereka melihat sendiri ketika Yesus menghardik danau itu, menghardik angin itu menjadi diam. Nah, melalui peristiwa ini bukan berarti Yesus tidak peduli dengan angin ribut yang menerpa, melainkan supaya karya Allah disaksikan dan dialami oleh mereka. Oleh mereka itu adalah para murid Yesus yang mengikuti Dia. Dengan demikian kita pun dapat melihat bahwa Allah berkuasa atas udara, angin, dan juga atas air, danau, dan tentu atas seluruh ciptaan. Yesus berkuasa juga atas seluruh hidup kita. Jadi adik-adik, sebenarnya kita tidak ada kata yang bilang aku takut. Sebenarnya itu nggak boleh, karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita itulah Tuhan Yesus pemilik segala-galanya. Apa yang mau kita takutin? Yang berkuasa itulah Tuhan Yesus. Nah, ketika kamu bisa menyerahkan hidup kamu secara sepenuhnya sama Tuhan, kamu berserah total hidupmu sama Tuhan, biarkan Tuhan Yesus yang membimbing hidupmu kemanapun kamu pergi, apapun keadaanmu, kamu gak bakalan takut. Karena apa? Ada Yesus yang selalu bersama-sama dalam hidupmu. Ketika ketakutan itu mulai muncul dalam hidupmu, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Begitupun yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika mereka tahu mereka bakalan binasa, mereka takut mereka bakalan binasa, mereka panggil nama Yesus, mereka panggil nama Yesus. Akhirnya Yesus bangun, menghardik angin itu, dan angin itu menjadi redah dan danau itu pun menjadi tenang. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu ternyata angin yang besar itu membuat para murid Yesus menjadi khawatir. Nah, takut perutnya bergoyang terus dan mereka takut tenggelam. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu hebat ya. Angin besar saja diperintahkannya supaya diam. Nah, angin ributan itu Tuhan Yesus perintahkan, akhirnya angin ribut apa? Menjadi berhembus dengan pelan. Yang tadinya kencang banget, ini menjadi pelan. Meski begitu, nah adik-adik pasti tahu ya bahwa angin itu juga banyak manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Ada yang tahu? Yuk coba, kayak ini mau dengar dari Gladys, ayo. Sean, Citra, Sibil, Ari, Davis. Nah coba diceritakan manfaat angin. Apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik tahu nggak apa gunanya angin itu? Nah, angin bisa membuat jemuran kering. Nah, terus angin juga membantu penyerbukan pada tanaman. Nah, kalau adik-adik belajar IPA pasti tahu ya, angin itu bisa membantu penyerbukan. Nah, pada tanaman bisa juga menggerakkan kincir angin, mendorong layar perahu sehingga perahu itu bisa bergerak maju. Jadi adik-adik, kalau kalian sering lihat perahu yang ada di laut, di danau, itu karena ada bantuan angin yang mendorong. Nah, apalagi? Nah, kalau anginnya semilir juga kita bisa merasakan kesejukan. Nah, bagaimana kalau anginnya besar sekali seperti angin ribut yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu? Nah, coba kalau angin ribut
seperti di danau seperti di danau kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus. Apa yang akan terjadi? Nah, itu artinya adik-adik kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Bukan hanya angin besar atau badai saja yang bisa diredakan oleh Tuhan Yesus. Kita pun akan ditolongnya setiap hari. Nah, adik-adik tidak perlu khawatir apapun keadaan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bakalan kasih kita yang namanya ketenangan. Tuhan bakalan kasih kita yang namanya kedamaian. Asalkan kita terus berserah penuh sama Tuhan Yesus dengan apapun kondisi kita hari-hari ini. Mungkin adik-adik sudah bosan di rumah. Setiap hari di rumah, belajar harus di rumah, ketemu teman-teman cuman via online. Nah, saat-saat ini mungkin kita terus bersandar penuh sama Tuhan. Ada tujuan-tujuan Tuhan yang kita tidak tahu. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa ketika kita terus bersandar sama Tuhan, berserah terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Wah, takut nanti masa depan aku kayak gimana nih? Nah, itu gak boleh ada dalam pikiran kita. Karena kita punya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu, dia sudah merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak boleh khawatir, kita harus penuh dengan sukacita. Nah, sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus semangat. Dadah.